Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Apa kabar nih kalian hari ini? Tentunya semuanya sehat ya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 6. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita cermati gambar di bawah ini ya. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan pelajari tentang sila ketiga Pancasila. Ayo, tentu semuanya masih ingat bukan bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, bagus sekali. Bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini menjelaskan tentang persatuan bangsa. Perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Nah, hidup bersatu ini dapat dilakukan di mana saja, terutama di rumah. Yuk sekarang kita cermati contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah ya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Jadi, di keluarga itu kita tidak boleh saling egois, saling mementingkan kepentingan kita sendiri-sendiri. Jadi kita harus saling menghormati dan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lainnya. Jadi kita tidak boleh nih memaksa kakak atau adik kita untuk suka atau senang dengan hobi kita misalnya. Kita tidak boleh nih memaksakan kehendak anggota keluarga kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus saling menyayangi dan saling menolong sesama anggota keluarga. Jadi, di dalam keluarga itu kita harus saling menyayangi dan saling menolong. Jika ada salah satu anggota keluarga yang perlu bantuan, maka kita wajib untuk membantu. Selain itu, kita juga harus saling menyayangi, bukan saling menyakiti ya. Contoh, jika kita punya adik, ya kita harus menyayanginya, mengajaknya bermain, menjaganya ketika ibu sedang melakukan pekerjaan yang lain, dan sebagainya. Selain itu, juga saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga, terutama kepada orang tua kita harus menghormati. Kalau sesama saudara, kita juga harus saling menghormati. Selain itu, kita juga harus saling menghargai. Nah, untuk selanjutnya, kita juga harus gotong royong antar anggota keluarga. Jadi, saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Contoh, ketika hari libur atau siang hari, sore hari, ketika kita mau bersih-bersih rumah nih,
kita harus bekerja sama. Jangan hanya ibu saja atau ayah saja yang mengerjakannya, tetapi kita, kakak kita, adik kita juga harus saling bekerja sama, saling gotong royong untuk bisa orang tua kita membersihkan rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Jadi maaf nih, kalau kita mengambil barang milik keluarga kita tetapi yang bukan punya kita, itu tidak diperbolehkan ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menjaga semua harta benda milik keluarga kita. Menjaga itu ya tidak merusak, tidak membuangnya, tidak mengambilnya dan sebagainya. Yuk sekarang kita cermati puisi di bawah ini ya. Nanti kita akan temukan kosakata baru dalam puisi ini. Puisi ini berjudul Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, dari puisi yang sudah Bu Umi bacakan tadi, ada beberapa kata yang sudah Bu Umi beri tanda garis bawah dan Bu Umi beri warna kuning ya. Kata yang sudah Bu Umi beri tanda warna kuning dan garis bawah ini adalah kosakata baru dalam puisi ini. Kata yang pertama adalah basah, yang kedua ada lebat, yang ketiga kepalang, yang keempat tergenang, dan yang terakhir berhenti. Nah, nanti dari kosakata yang sudah Bu Umi sebutkan tadi, kalian cari tahu maknanya ya. Nanti Bu Umi jelaskan di tugas selanjutnya. Kita sudah belajar tentang puisi. Bahkan di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi puisi ini sudah banyak ya. Sekarang perhatikan benda yang ada di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris, meteran, atau jangka sorong, dan mikrometer sekrup? Nah, di pembelajaran sebelumnya Bu Umi sudah jelaskan tentang beberapa jenis alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Masih ingat? Di materi sebelumnya Bu Umi sudah jelaskan tentang meteran pita, ada penggaris, ada meteran roll kecil atau meteran saku, kemudian meteran roll besar, ada jangka sorong, dan di pembelajaran ini ada juga mikrometer sekrup. Bedanya antara mikrometer sekrup dengan jangka sorong adalah kalau kemarin jangka sorong kita gunakan untuk mengukur apa? Siapa yang masih ingat? Tentunya kalian masih ingat bukan? Jangka sorong itu untuk mengukur benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Sedangkan mikrometer sekrup walaupun bentuknya hampir-hampir mirip tetapi penggunaannya berbeda. Kalau mikrometer sekrup ini kita gunakan untuk mengukur benda yang ukurannya sangat kecil dan tipis. Oke, untuk hari ini di pembelajaran 6 ini sebenarnya kita hanya mengulang materi-materi yang sebelumnya ya, dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Nah, untuk memahami materi-materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas ini ya. Untuk tugas yang pertama, nah, silahkan kalian amati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan. Ada 6 gambar ya. Pilihlah gambar yang menurut kalian itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, setelah kalian pilih, jelaskan jawabanmu ya.
tulis semua pekerjaanmu di buku tulis. Untuk tugas yang kedua, silahkan kalian cermati tabel A dan tabel B yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Silahkan ini nanti semuanya ditulis dulu di buku tulis kalian, baru kemudian dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya untuk tabel yang A adalah kalian cari makna dari kosakata-kosakata yang sudah Bu Umi tuliskan di layar. Ada 5 kosakata yang harus kalian cari maknanya ya. Yang pertama adalah basah, yang kedua lebat, yang ketiga berhenti, yang keempat kepalang, dan yang kelima adalah tergenang. Silahkan nanti kalian cari maknanya, kemudian kalian tuliskan juga di buku tulis kalian. Nah, untuk tabel yang B, silahkan kalian susun huruf-huruf yang sudah Bu Umi tampilkan itu menjadi sebuah kata yang menunjukkan pertanyaan yang ada di sampingnya itu. Contoh untuk yang pertama, deras dan banyak. Itu kira-kira nanti apa ya jawabannya? Deras dan banyak. Hurufnya terdiri dari huruf B, E, L, T, dan A. Kira-kira apa ya? Silahkan nanti disusun kata ini sesuai dengan pertanyaannya. Deras dan lebat. Begitu juga dengan yang bawahnya sampai dengan kata yang kelima. Seperti itu ya. Untuk tugas yang ketiga, silahkan kalian amati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Ada 8 gambar, kemudian perhatikan gambar berikut dan sebutkan alat yang cocok untuk mengukur benda-benda ini. Silahkan tidak perlu digambar, tulis saja namanya, kemudian apa alat yang cocok untuk mengukurnya. Tulislah di buku tulis kalian ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kerjakan tugas dengan cermat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya, supaya esok pagi kita masih semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.